Anak butuh pendidik yang berakhlak mulia. Anak butuh pendidik yang berakhlak mulia. Ustaz Zaunur Rafiq bin Gufron, LC. Artikel dikompilasi dalam audio untuk memudahkan saudaraku memahami serta meresapinya, terutama bagi yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca, maka dibuatlah dalam bentuk narasi suara, semoga bermanfaat. Kenakalan anak terkadang terjadi karena faktor orang tua atau pendidik yang kurang terampil. Sebab, anak merupakan lembaran suci yang belum tergores oleh tinta yang mengotorinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa anak pada asalnya lahir dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya yang menjadi sebab anak berubah dari fitrahnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini penting buat pegangan orang tua atau pendidik, terutama ketika anak masih berusia muda. Mudahkan, jangan dipersulit. Setiap manusia ingin kemudahan. Begitu pula anak kecil yang belum sempurna kekuatan fisik dan daya nalarnya. Orang tua atau pendidik hendaknya memperhatikan kemampuan anak didiknya. Sebab, satu sama lain berbeda kecerdasannya, walaupun sama umurnya. Orang tua hendaknya tidak membebani anak, baik berupa ibadah atau pelajaran yang di luar kemampuannya. Demikian juga orang tua, hendaknya tidak melontarkan kalimat atau perkataan yang tidak layak didengar oleh anak, atau melakukan tindakan fisik yang mengakibatkan kerusakan badan dan jiwanya. Ini mengingatkan kita tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz dan Abu Musa ke Yaman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, mudahkanlah urusan, dan jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari, tidak tertarik, dan bekerja samalah kalian berdua dan jangan berselisih. HR Al-Bukhari 2811. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menyuruh sahabatnya agar berlaku lembut dan mempermudah urusan masyarakat yang didakwahi dan memerintah agar bekerja sama di dalam menyampaikan dakwah, maka bagaimana dengan anak yang masih kecil dan belum sempurna akalnya? Tentu lebih membutuhkan kelembutan dan kemudahan. Hadits ini juga menghimbau pendidik agar bekerja sama untuk menanggulangi masalah kenakalan dan keterlambatan anak. Perlunya kerjasama antara orang tua serta keluarga. Para pendidik dan pengurus hendaknya benar-benar memperhatikan perkara ini, agar anak merasa diperhatikan oleh semua pihak. Sebab, sesuatu yang dihasilkan dari musyawarah insya Allah lebih banyak faedahnya daripada berpijak kepada pendiriannya sendiri. Orang tua atau pendidik yang bijak, pandai mengambil hati anak, dialah yang dicintai oleh anak didiknya. Berbeda dengan pendidik yang keras kepala dan sering mencaci, anak lebih senang menjauhinya. Ulet dan sabar menghadapi anak yang bermasalah sangat dianjurkan di dalam Islam, lantaran akan membawa manfaat yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, barang siapa yang menjadi pemimpin umatku dalam suatu hal, lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Dan barang siapa yang menjadi pemimpin umatku dalam suatu hal, lalu ia bersikap lembut terhadap mereka, maka berikanlah kelembutan, kasih sayang, kepadanya. HR Muslim 6/7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim yang bergaul dengan manusia dan bersabar terhadap kejelekan mereka, lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas kejelekan mereka. Sahih Ibnu Majah 4032. Inilah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur orang tua dan pendidik agar memiliki sifat sabar dan ulet ketika dihadapkan masalah oleh anak didiknya. Bukankah kemenangan dan keberhasilan diawali dengan kesabaran dan istiqamah di atas yang hak? Qsas Sajdah 32. 24. Pendidik hendaknya belas kasihan. Fitrah manusia lebih menyukai kasih sayang daripada kekerasan. Orang tua dan pendidik hendaknya lebih memiliki sifat kasih sayang dan berusaha menyayangi anak didiknya, sekalipun akhlak anak kurang berkenan di hati pendidik. Semisal suka melawan atau mencaci, kita maklumi, dia kurang sempurna fisik dan akalnya. Upayakan kita bisa menolak kejelekannya dengan kebaikan, sekalipun berat di hati. Namun itu akan cukup berarti.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Dan pergauli manusia dengan budi pekerti yang baik. HR At-Tirmizi, dihasankan oleh Al-Albani dalam Al-Mish. 5083, perangai orang tua yang baik dan kasih sayangnya sungguh sangat berarti bagi anak karena, kepada siapa lagi anak mengharap kasih sayang dan kelembutan jika bukan dari orang tuanya? Pendidik pun hendaknya punya jiwa yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kasih sayang itu tidak akan berada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya dengan kebaikan. Sebaliknya, jika kasih sayang itu dicabut dari sesuatu, niscaya ia akan membuatnya buruk. HR Muslim 8/22. Demikian juga keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebabnya lantaran beliau dikaruniai oleh Allah sifat lembut kepada objek dakwah. Qs Iman 3.259. Kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat anak menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berbelas kasih kepada anak kecil. Pada saat beliau salat berjamaah dan hendak memperpanjang bacaannya, beliau mendengar tangisan anak kecil. Lantas beliau memperpendek bacaan salatnya. Beliau tidak marah kepada orang tuanya, tidak pula memarahi anak yang menangis itu. HR Al-Bukhari 666. Begitulah seharusnya sikap orang tua atau pendidik ketika dihadapkan pada moral anak yang kurang berkenan di hati, hendaknya bersabar dan menyikapinya dengan baik. Bantulah bila anak tidak mampu ketika orang tua menyuruh sesuatu kepada anak, baik ketika dia diperintah membaca Al-Quran atau menjalankan ibadah. Orang tua hendaknya melihat kemampuan anak. Terkadang anak tidak mampu karena keterbatasan berpikir atau kemampuan fisiknya. Jika demikian, orang tua hendaknya segera membantunya agar dia tidak panik, tidak merasa ketakutan atau perasaan lainnya yang mengakibatkan anak putus asa dan lemah semangatnya. Al-Marur bin Suwaid berkata, aku pernah melihat Abu Dzar Al-Ghifari yang ketika itu memakai pakaian yang sama, seragam, dengan budak kecilnya. Kami pun bertanya kepadanya tentang masalahnya itu. Maka dia berkata, aku pernah menawan seorang laki-laki, lalu hal ini aku adukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, apakah kamu menjelek-jelekkannya karena ibunya? Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, ketika Allah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maka siapa saja yang saudaranya berada di tangannya, hendaklah dia memberi makan dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari pakaian yang ia pakai. Dan janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup. Jika kalian membebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup, maka bantulah mereka. HR Al-Bukhari 2889. Dengan demikian, kita sebagai orang tua dan pendidik tidak boleh mencaci dan mencemooh apabila melihat anak didik kita kurang terampil membaca Al-Quran, dalam masalah pelajaran, bahkan ibadah dan urusan lainnya. Solusinya, kita harus membantunya, sebagaimana kita sangat senang bila kita dibantu. Memang begitu indah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umat yang disayanginya. Bilakah orang tua boleh melakukan kekerasan? Memang suatu saat anak yang bandel menjadi baik dengan kekerasan. Tentu bila sudah diupayakan dengan lembut dan belum berhasil. Bukanlah maksud kekerasan ialah merusak badan atau melontarkan cacian dan penghinaan. Sebab, kita hanya bermaksud memperbaiki yang jelek agar menjadi baik, bukan ingin merusak. Adapun dasar dibolehkannya kita mendidik dengan kekerasan bila memang memberikan manfaat,
ialah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan anakmu agar menjalankan salat tatkala berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika enggan menjalankan salat tatkala berumur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka dengan yang lain. Sahih Hr. Abu Dawud 2167. Tetapi perlu diingat, kita tidak diperkenankan memukul bagian wajah dan anggota badan lain yang berbahaya. Sebab, memukul wajah hukumnya haram. Kita pun dilarang mencaci dan mendoakan jelek kepada anak didik. Hal itu karena suatu saat doa itu bisa saja dikabulkan, sehingga yang menyesal orang tua sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu mendoakan jelek kepada dirimu dan anakmu. Hr. Muslim 3/38. Ketika kita menghukum mereka hendaknya dengan adil, tidak boleh pilih kasih, agar anak tidak terkesan dizalimi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kepada Allah dan berlaku adilah terhadap anak-anakmu. Hr. Muslim 5/6566. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita semua dalam mendidik dan mencetak anak-anak kita sehingga menjadi anak yang salih dan salihah. Amin. Jangan lupa like, subscribe and share.